Halo pecinta tanaman si rezeki atau tanaman aglonema, bertemu lagi dengan Kang Wiwit. Kita akan membahas yang lawasan ya. Ini si rezeki hijau. Kita akan membahas cara merawat pohon si rezeki ini seperti apa supaya bisa tumbuh subur. Ikutin terus sampai selesai dan jangan lupa subscribe buat yang belum. Bunga si rezeki hijau itu sebenarnya gampang sekali untuk dirawat karena dia berasal dari tanaman lokal Indonesia yang memang ada di mana-mana. Bahkan ada yang bilang ini tanaman sejuta umat karena dimanapun ada tanaman si rezeki hijau ini. Saya kemarin ke desa juga melihat di pekarangan rumah para warga banyak sekali tumbuh si rezeki hijau ini dengan liar. Tapi ya pertumbuhannya nggak sesubur jika kita rawat dengan baik. Nah, bagaimana cara merawat pohon si rezeki ini? Yang pertama adalah lakukan penyiraman secara teratur. Ini berbeda dengan bunga si rezeki merah ya atau aglonema, itu perawatannya, penyiramannya tuh nggak harus setiap hari. Tapi kalau si rezeki hijau ini harus setiap hari. Kalau perlu pagi sore kita siram karena dia bisa menerima air yang banyak. Nah, cara menyiramnya kalau saya itu dari atas, dari daun-daunnya ini saya siram semua lalu sampai ke medianya. Nah, untuk media, penyiraman media saya biasanya menggunakan air cucian beras. Tapi kalau untuk yang daun itu saya menggunakan air biasa, air keras yang sudah saya endapkan 24 jam atau semalaman. Baru pagi harinya digunakan untuk menyiram daun si rezeki. Karena kalau dia disiram pakai air cucian beras, nanti warna daunnya itu jadi putih-putih, jadinya nggak bagus dilihat. Terus yang kedua, soal media tanam, ini jenis rezeki yang nggak perlu menggunakan media tanam yang bagus. Kalau dikasih media tanam yang bagus seperti media tanam untuk aglonema, itu malah pertumbuhannya nggak bisa optimal. Jadi dia malah jadi kurus-kurus gitu karena nggak cocok. Biasanya kalau untuk aglonema kan menggunakan pakis, kokopit, sekam bakar, pasir malang gitu. Nah, untuk si rezeki hijau ini cukup menggunakan pupuk kandang atau kompos dicampur dengan tanah. Sebenarnya kalau pakai tanah biasa pun juga bisa tumbuh, cuma unsur haranya kurang terpenuhi. Jadi bisa kita kasih kompos atau humus sehingga dia bisa tumbuh subur. Nah, buat pecinta tanaman si rezeki hijau, kalau mau merawat itu sangat mudah sekali. Pemupukannya nggak pernah saya pupuk sama sekali. Ini sama sekali nggak pernah saya pupuk. Jadi pemupukan itu ya pas penyiraman itu pakai air cucian beras. Jadi bisa tumbuh subur seperti ini. Ini awalnya bonggolan batangnya, sekarang sudah beranak pinak jadi banyak. Ini juga sudah banyak muncul tunas baru, nanti saya akan perlihatkan. Nah, cara merawat pohon si rezeki yang paling gampang seperti itu. Dia juga mentolerir sinar matahari, mau dia di luar rumah, di pekarangan kena sinar matahari secara langsung ataupun di dalam ruangan, itu nggak masalah gitu. Dan konon katanya kan ini beracun, tapi sebenarnya nggak beracun, sama sekali nggak berbahaya. Saya punya dogi namanya Milo Mili, itu seneng banget makan bunga si rezeki ini dan sampai sekarang nggak keracunan. Jadi menurut saya yang jenis seperti ini nggak beracun, jadi nggak berbahaya ya untuk manusia, apalagi nggak berbahaya karena untuk hewan pun juga nggak berbahaya. Kira-kira seperti itu. Jadi perawatannya cukup disiram setiap hari pagi sore, sama medianya yang nggak usah terlalu bagus, pakai media biasa yang ada di sekitar kita, pasti bisa tumbuh dengan subur. Oke, sampai di sini dulu pembahasan cara merawat pohon si rezeki hijau supaya bisa tumbuh subur. Dan ini sudah banyak yang berbunga karena kemarin saya ganti tanahnya, saya ganti medianya pas dia muncul tunas baru jarum gitu.
saya ganti, ternyata berpengaruh di munculnya bunga si rezeki. Ini banyak sekali, ada berapa, sepuluhan lebih lah bunga yang muncul. Ini nanti karena akan saya manfaatkan daunnya, kan daunnya jadi mengecil, ini sama ini tuh agak berbeda. Ini nanti akan saya buangi bunga-bunga yang muncul di tanaman rezeki ini. Oke, begitu pembahasan pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.